Bab 29. Kedatangan Gala. Bohong kalau Jingga tidak tersentuh mendengar ucapan tulus Max semalam. Di saat mentalnya dihajar habis-habisan oleh masalah yang datang bertubi tanpa henti. Ketika hatinya terluka berdarah-darah, dipaksa menerima pernikahan Gala yang tinggal menunggu hitungan jam. Dan manakala raganya merasa lelah, namun keadaan tak memberinya celah untuk sekedar bernafas. Max justru dengan kata-katanya yang begitu dalam dan tatapan lembutnya, menawarkan bahu untuknya bersandar. Namun, tetap saja tidak semudah itu bagi Jingga melabuhkan hatinya yang terlanjur patah. Dia tidak sejahat itu menjadikan pria sebaik dan setulus Max sebagai pelarian. Jingga tetap memilih untuk diam dan sembuh tanpa bercerita ke siapapun. Air mata dan sakit hatinya, cukup dia sendiri yang tahu. Dia yakin akan pulih bersama berjalannya waktu, meski tidak tahu kapan. Karena setelah ini justru harus tinggal bersama Gala dan Kila yang akan berstatus suami istri. Baru membayangkan pernikahan mereka besok saja sakitnya sudah bukan main. Apalagi kalau tiba saatnya nanti menyaksikan sendiri semua. Keputusannya untuk merawat Max sepertinya memang jalan yang terbaik. Setidaknya menjelang persiapan pernikahan Gala, dia bisa menghindar. Itu yang ada di benaknya sekarang. Sayangnya saat baru saja selesai makan pagi, ketika dia mengambilkan obat dan air putih buat Max, Pras justru datang bersama Gala. Begitu Nova membuka pintu, keduanya terdiam saling tatap. "Sorry, Pras tadi sebenarnya sudah minta izin mau mengajak Gala ke sini ketemu kamu. Katanya ada hal penting yang ingin dia bicarakan. Sedang dari kemarin kamu tidak mengangkat telepon dan tidak mau buka chatnya." Max mengambil obat yang diberikan Jingga, lalu meminumnya. "Jangan marah, iya," ucap Max setelah menghabiskan minumnya. Sementara Jingga yang berdiri di sampingnya tampak menggeleng. Masih canggung mau menyapa Gala yang sudah masuk ke ruang tamu. Sekaku itulah hubungan mereka sekarang. "Duduk, Gal." Max dengan ramah mempersilahkan tamunya. "Terima kasih. Maaf mengganggu istirahatmu," ucap Gala duduk dengan mata tak sedetik pun beralih dari Jingga. Meski selama ini hubungan mereka bisa dibilang kurang baik, karena Gala yang menganggap Max ancaman. Namun, Max selalu menanggapinya santai. Sama-sama pria, dia paham kecemburuan Gala. Tidaklah berlebihan, apalagi dia juga tidak menampik memang menaruh hati ketunangannya. Kalau dia jadi Gala, pasti juga melakukan hal yang sama. Bahkan, mungkin bersikap lebih menyebalkan lagi. Meski pada kenyataannya tidak sekalipun Max kurang ajar berusaha merecoki hubungan keduanya. Kalau sekarang dia ugal-ugalan mengejar Jingga, itu karena jelas keduanya sudah dalam status putus. "Aku ke dalam dulu. Kalian silahkan ngobrol." Max beranjak bangun. Dia meringis kesakitan ketika tanpa sengaja tangan kanannya kesenggol pinggiran sofa. "Hati-hati," tegur Jingga khawatir. Angguk Max melangkah menuju ke kamarnya. Memberi keduanya ruang untuk menyelesaikan masalah mereka. Setelah Max masuk ke kamar, hanya menyisakan keduanya di ruang tamu. Sementara Nova dan Pras berada di balkon. Mau tidak mau Jingga pun duduk di tempat Max barusan. Mencoba tersenyum, tapi malah getir yang terlihat. "Kamu kesini karena sengaja menghindar dariku, kan?" tanya Gala langsung ke inti masalah. Sudah cukup resahnya, karena Jingga makin menjauh. Bahkan, sejak kemarin pergi dari rumah dengan alasan menjenguk Max, dia tidak kembali dan memutuskan komunikasi dengannya. "Aku tidak punya alasan untuk menghindar. Kamu lihat sendiri keadaan Max, kan? Itu saja sudah membaik dibanding kemarin, saat dia drop dan meriang parah karena lukanya hampir infeksi." Jelas Jingga dengan wajah tenang, meski dadanya sesak bukan main. "Lalu kenapa kamu tidak mau mengangkat teleponku dan mengabaikan chatku?" protes Gala. Sepertinya benar-benar menarah. "Gal, besok kamu mau menikah. Please, jangan seperti ini. Hanya nikah siri, ayang. Itu pun kalian semua juga tahu aku terpaksa menikahi Kila." Tanpa sadar Gala masih menyematkan panggilan sayangnya. "Apapun alasannya, sukarela atau terpaksa, tetap saja kamu akan jadi suaminya Kila. Hubungan kita sudah berakhir, Gal. Aku tahu ini sulit buatmu. Tapi,
Pikirkan bagaimana jika bayi itu memang anakmu. Jangan memintaku untuk jadi orang ketiga di pernikahan kalian. Aku tidak mau dan tidak berminat. Tegas Jingga masih dengan keputusan awalnya tetap pisah dari Gala. Bagaimana jika seandainya itu bukan anakku? Kamu maukan kembali lagi padaku? Dada Jingga mencelos. Sakit bukan main mendengar permintaan Gala. Dan tatapan penuh harapnya itu. Tangan Jingga mengepal. Gemetar menahan tangis ketika kembali ingat video sialan, yang membuatnya kesakitan dan menangis dalam tidur. Dia menggeleng, jawaban yang juga menoreh luka di mata Gala. Kenapa? Apa karena Max? Kamu jatuh cinta ke dia? Terka Gala seperti yang selama ini jadi ketakutannya. Gal, dia mirip papa. Tipe pria seperti yang kamu idamkan untuk jadi suami. Bukan pria lembek sepertiku yang bisanya hanya. Cukup, Gal, jangan ngelantur kemana-mana. Bentak Jingga yang tidak suka. Gala mulai bicara ngawur karena cemburu ke Max. Kita pisah secara baik-baik dan sepakat untuk tetap bersaudara. Ini bahkan sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan Max. Selama ini hubungan kami tidak pernah melebihi batas dan tidak juga melibatkan hati. Kita batal nikah murni karena skandal kalian di London yang membuat Kila *Mil. Kenapa sekarang malah menyudutkanku dengan hal menggelikan seolah aku yang selingkuh? Lanjut Jingga tanpa bisa menutupi rasa kecewanya. Bukan begitu, Ayang. Dan ini terakhir aku minta kamu berhenti memanggilku seperti itu, Gal. Mari kita jaga batas. Bersikap selayaknya saudara dan keluarga. Aku sudah terlalu emak, juga lelah terus disalahkan oleh Kila. Tolong, jangan begini lagi. Pinta Jingga dengan tatapan mata tajamnya. Sakit, keduanya sama-sama terluka. Namun, Jingga memang merasa perlu harus dipertegas sebelum pernikahan mereka terjadi besok. Dia tidak ingin memberi celah untuk Kila merecokinya lagi, jika Gala masih tetap begini. Mengabaikan tatap kecewa Gala, Jingga terpaksa kembali menyampaikan apa yang ada di hatinya. Besok kamu akan menikah. Aku tahu ini tidak adil dan menyakitimu dipaksa bertanggung jawab, sedang jelas Kila ikut terlibat menjebakmu. Namun, dia *Mil itu juga fakta. Bukan cuma kamu yang berharap itu bukan anakmu, aku dan semua orang pun begitu. Kami tidak rela kamu jadi korban obsesi gila jalang satu itu. Tapi, Gal, Jingga mengambil jeda setelah dadanya berdenyut nyeri. Menghela nafas mencoba menghempas sesak yang mencekiknya. Matanya tak bisa beralih menatap wajah tampan pria yang sudah direnggut paksa dari hidupnya itu. Andai saja Gala tahu, seberapa sulit baginya untuk menjauh dan menahan diri tidak berkomunikasi dengannya. Padahal dia pun kangen setengah mati. Bicara terluka, dia juga tak kalah sakit harus merelakan tunangannya. Menikahi perempuan lain apalagi dipertontonkan video mereka saat ***. Luar biasa sakitnya. Apapun akhir pernikahan kalian nanti, aku tetap tidak akan kembali ke kamu. Menyakitkan, tapi lebih baik aku pertegas. Supaya mulai sekarang kita sama-sama bisa menjaga batasan dan bersikap layaknya saudara, dengan menjauh dariku, tidak mengangkat telepon, dan mengabaikan chatku. Bahkan, sengaja tidur di sini untuk membuatku sakit hati. Itu yang kamu bilang saudara. Sahut Gala marah. Yang terluka karena pernikahan itu bukan cuma kamu, Gal. Tidak bisakah kamu sedikit saja mencoba mengerti rasa sakitku? Aku diam bukan berarti baik-baik saja. Kamu tidak pernah tahu, aku pun sama hancurnya denganmu. Bentak Jingga dengan suara meninggi. Dia bahkan sampai tersengal menahan marah dan sakit hatinya. Andai bisa aku juga ingin jadi perempuan manja seperti yang lainnya. Bisa bersandar dan dipeluk saat semua terasa berat dan melelahkan. Tapi, keadaan memaksaku harus kuat. Tanggung jawabku itu taruhannya nyawa banyak orang, Gal. Bagaimana aku punya waktu untuk sekedar meratapi sakit hatiku, sedang kondisi di rumah sudah seperti itu. Kila terus berulah sampai opa saja ngedrop dan tante Rena mau cerai. Sementara di luar musuh mulai gencar menyerang kita. Apa menurutmu aku masih harus menambah beban mereka, dengan menunjukkan sehancur apa aku kehilangan kamu? Gala terdiam. Tatapan marahnya perlahan pudar jadi rasa bersalah melihat bening meleleh di pipi Jingga.
Tahu, dia tentu saja sangat tahu seberat apa beban tanggung. Jawab yang harus Jingga pikul, bahkan, dia yang, laki-laki saja tidak mungkin sanggup, itu juga yang kadang membuatnya minder bersanding dengan Jingga. Tapi sampai detik ini Gala tetap tidak siap harus kehilangan gadis ini. Maaf, gumamnya. Kila itu hanya umpan dan buktinya mereka mampu mengorat-arit keluarga kita dari dalam. Hal yang lebih menakutkan sedang menanti kita semua. Sekarang mereka baru memulai permainan yang sesungguhnya. Please, Gal. Jangan membuat keadaan semakin sulit dengan terus menggenggam apa yang tidak bisa lagi kita pertahankan. Fokusku sekarang membantu Papa menemukan Mars dan dalang di baliknya, sebelum mereka berbuat lebih jauh lagi menghancurkan kita. Ucap Jingga mengusap air matanya. Tapi, bukan berarti kamu harus menghindar dariku begini, Jingga. Protes Gala. Bukan begini caranya, jika kamu menganggapku saudara. Karena untuk sekarang kita sama-sama butuh waktu. Kamu yang besok harus menikah dan aku yang harus siap lebih sakit hati lagi. Beri aku sedikit waktu untuk membujuk hatiku, supaya bisa merelakanmu. Biarkan aku berdamai dengan lukaku dulu. Lagi pula kamu juga lihat sendiri bagaimana kondisi Max. Aku tidak mungkin tidak peduli, sementara dia terluka karena menyelamatkan nyawaku. Jelas Jingga. Jadi kamu akan merawatnya dan tinggal di sini sampai dia sembuh? Tanya Gala tidak senang. Tidak, geleng Jingga. Nanti sore Ruby pulang dari Surabaya. Dia yang akan menjaga abangnya. Gala tampak sedikit lega. Seberapapun dia berusaha menuruti keinginan Jingga untuk mengikhlaskan hubungan mereka berakhir, nyatanya tidak segampang itu. Lebih menyesakan lagi melihat Jingga yang justru terlihat biasa saja menerima rencana pernikahannya dengan Kila. Bahkan ketika J*L*N itu lancang menginginkan gaun pengantinnya, Jingga juga tidak marah sedikitpun. Wajah dingin tanpa ekspresi itu seperti tidak peduli apapun lagi sialelnya. Max malah makin gencar mendekati Jingga. Gala cemburu sampai kapanpun tidak rela Jingga dekat dengan pria manapun. Terlebih Max yang sejak dulu jelas-jelas menaruh hati ketunangannya. Kamu masih marah padaku? Tanya Gala. Bukan marah, tapi kecewa karena kamu tidak jujur sejak awal. Apalagi langit malah ikut menutupinya. Jawab Jingga. Sorry. Itu tidak penting lagi sekarang, tinggal menyandarkan punggung penatnya. Semalam dia tetap tidak bisa tidur. Bukan cuma karena Max demam, tapi juga kepalanya yang terlalu berisik. Begitu banyak masalah yang belum terselesaikan. Lengah sedikit saja, maka nyawa orang-orang di sekitarnya jadi taruhannya. Beruntung penyerangan Mirror semalam tidak sampai jatuh korban jiwa. Sudah ada kabar soal Mars? Tanya Gala sama cemasnya. Belum, makanya kami semua juga pusing karena tidak tahu siapa sebenarnya musuh kita kali ini. Apa menurutmu mereka memang dari keluarga mamaku yang ingin membalas kematian Om Bram? Tanya Gala lagi. Ada kemungkinan seperti itu, tapi kami belum punya buktinya. Jingga menjawab sesuai yang dia tahu. Termasuk penyerangan Mirror semalam, juga belum ada titik terang. Angguk Jingga. Kalau benar mereka dari keluarga Mama Nadia, aku benar-benar pembawa sial bagi kalian. Gal. Tegur Jingga kaget sekaligus tidak suka Gala punya pikiran seperti itu. Gala menghela nafas panjang, membalas tatapan lekat Jingga yang membuat makin merasa bersalah dan tidak berguna. Saat mereka mati-matian menghadapi musuh, dia justru tidak bisa berbuat apapun untuk membantu. Bahkan, besar kemungkinan kehadirannya di keluarga Lin lah yang jadi akar dari masalah ini. Hal yang membuat Gala selalu insecure akan keberadaan Max. Karena dari sisi manapun pria itu memang lebih pantas bersanding. Dengan Jingga, mereka punya dunia yang sama. Max sangat mampu jadi sandaran dan pelindung Jingga. Bukan sepertinya yang lembek dan tidak paham apapun tentang dunia hitam yang papanya juga Jingga pijak. Dan sekarang terbukti, Max menyelamatkan nyawa Jingga, hal yang tidak mungkin bisa dia lakukan untuk melindungi gadis kesayangannya. Justru sebaliknya, Jingga yang pontang-panting melindunginya dari mereka yang mulai datang mengincar nyawanya. Kamu sepertinya memang lebih pantas bersanding dengan dia. Jangan mulai bicara ngelantur lagi. Aku sudah bilang,
hubungan kami bukan seperti yang kamu bayangkan itu. Tegas Jingga mulai jengal dengan pembahasan ngawur itu. Kalau tidak bersamaku lagi, apakah kamu akan menerima Max? Jangan bilang kamu tidak tahu kalau dia menyukaimu. Max tidak akan berbuat sejauh ini, kalau bukan demi orang yang dianggapnya berharga. Ucap Gala masih kuku ingin memperjelas semua. Terutama soal Max yang memang sejak dulu dianggapnya sebagai ancaman dalam hubungannya dengan Jingga. Kamu ingin jawaban seperti apa? Aku sudah bilang hubungan kami bukan seperti yang kamu pikirkan itu. Kalaupun dia memang punya perasaan lebih, itu juga bukan urusanku. Aku sama sekali tidak berhak melarangnya, karena sejauh ini Max tidak pernah melampaui batasnya. Dulu begitu, sekarang pun tetap sama. Jawab Jingga. Yakin, kamu tidak akan goyah setelah ini. Tidak tersentuh dengan semua yang dia korbankan untukmu. Atau, karena itu juga kamu kukuh tidak mau kembali padaku, jika nanti terbukti yang di perut Kila bukan anakku. Lontar Gala dengan tatapan menuntut dia. Jingga melengos tertawa terkekeh. Ternyata bukan cuma Kila yang terus menyudutkannya. Gala pun sama. Cemburu yang seharusnya bukan lagi haknya, tanpa Gala sadari semakin membuat melukai Jingga. Andai saja dia tahu, alasan kenapa Jingga bersikeras tidak mau kembali, meski bayi itu bukan anaknya. Bukan karena Max, tapi aku juga tidak menjamin jika suatu saat akan menerima kehadirannya. Takdir tidak ada yang tahu. Seperti halnya kita sejak kecil sudah bersama. Saling jatuh cinta sedari remaja. 6 tahun bertunangan dan berjuang menjaga hati, tapi takdir memaksa kita pisah saat sudah di ambang pernikahan. Begitupun dengan Max. Mau menolak seperti apapun kalau dia memang takdirku, tidak ada yang bisa mengubahnya. Tegas Jingga. Berarti benar kamu juga mulai menyukainya. Meski terluka karena menyelamatkanmu, bukan berarti kamu sendiri yang harus merawatnya sampai tinggal dengannya di sini. Pantas saja kamu bisa setenang itu kita batal menikah. Ternyata sudah. Jaga mulutmu, si Asterislan. Kalau tidak tahu apa-apa, lebih baik kamu diam. Jingga sudah terlalu banyak berkorban dan tersakiti oleh keadaan. Jangan kamu tambah lagi lukanya dengan tuduhan jahatmu itu. Seru Max yang tanpa sengaja mendengar omongan Gala saat hendak ke balkon mencari Pras dan Nova. Jingga menggigit bibirnya yang gemetar. Matanya memburam panas sampai tidak jelas menatap wajah Gala yang mendelik marah. Kamu yang si Asterislan. Sengaja mendekati Jingga saat hubungan kami tidak baik-baik saja. Harusnya kamu tahu diri tidak menyukai tunanganku. Bentak Gala berdiri membalas tatapan marah Max. Cukup, teriak Jingga dengan suara menggelegar keras. Air matanya mengalir deras menatap Gala dengan perasaan kecewa. Kalau dengan berpikir seperti itu bisa membuatmu merasa lebih baik dan tenang menjalani pernikahanmu dengan Kila, silahkan saja. Anggap saja memang aku yang sudah berpaling ke pria lain. Besok kamu mau menikah. Hubungan kita juga sudah selesai. Aku mau dekat dengan Max atau siapapun, kamu tidak berhak cemburu apalagi ikut campur. Lontar Jingga. Gala mencelos mendapati Jingga berurai air mata. Baru sadar sudah menyakitinya dengan ucapan jahatnya. Jingga, aku. Namun, Jingga melangkah pergi dan menghilang masuk ke kamar. Meninggalkan Gala yang berdiri. Mematung dihantam penyesalannya. Niatnya meluruskan masalah supaya Jingga tidak terus menjauh, tapi ujung-ujungnya malah semakin keruh dan menyakitinya lagi. A few moments later. Bab 30. Ibra dan mendiang orang tua Gala. Di usianya yang hampir menyentuh kepala 5, Ibra tentu saja sudah sangat kenyang dengan asam garam hidup. Terlebih sejak remaja sepak terjangnya tidak pernah jauh dari hingar-bingar kehidupan liar jalanan. Dia dididik dengan sifat lembut dan tanggung jawab papanya, juga digembleng sifat badas sang mama. Tak heran jika Ibra dan adiknya, Dirga Abraham, tumbuh jadi pria dengan kepribadian yang layak diacungi jempol. Itu juga yang selalu dia terapkan untuk mendidik keenam anaknya, termasuk Gala yang diadopsi sejak umur 15 bulan. Karena Gala seumuran dengan anak kembarnya Langit dan Jingga, dulu orang mengira kalau mereka kembar 3. Apalagi Ibra dan istrinya benar-benar menyayanginya seperti anak kandung sendiri.
Itu tak lepas. Karena mendiang Papa Gala yang merupakan sahabat karib Ibra. Pria bernasib malang yang bahkan sampai menghembuskan nafas terakhirnya, tidak pernah tahu kalau dia punya seorang putra dari gadis belia yang dihamilinya. Disinilah Ibra sekarang. Sudah hampir setengah jam duduk termangu di samping dua makam berjajar orang tua Gala. Nama Raka Ardiansyah dan Nadia Ilham tertulis di batu nisan. Biasanya Ibra akan datang setiap memperingati ulang tahun Gala, atau ketika ada hal membahagiakan tentang anak mereka yang ingin dia sampaikan. Namun, kali ini setelah hampir setengah jam pun dia belum sanggup berkata-kata. Hanya diam dengan mata panas menahan perasaan sesaknya. Merasa bersalah karena gagal menjaga anak mereka. Sejak menyeruaknya permasalahan Kila, Ibra tidak punya muka datang ke makam sahabatnya. Namun, karena besok Gala mau menikah, dia berkewajiban memberitahu Raka dan Nadia. Meskipun hanya bisa menemui kuburannya. Raka, Nadia, maaf, ucapnya lirih dengan suara serak. Menghela nafas panjang, Ibra mengusap matanya yang berembun. Sumpah demi apa dia tidak rela kebahagiaan kedua anaknya hancur berantakan begini. Terlebih Gala yang besok terpaksa harus menikahi Kila. Itulah kenapa Ibra mendatangi makan sahabatnya. Ingin minta maaf, karena tidak becus menjaga Gala hingga nasibnya jadi menyedihkan begini. Maaf, aku gagal menjaga anak kalian. Dulu aku tidak bisa berbuat apa-apa melihatmu ditembak di depan mata. Sekarang, aku juga kecolongan hingga mereka punya kesempatan menghancurkan hidup Allah. Maaf, maafkan aku, Raka. Ibra menunduk dengan bahu berguncang. Rasa bersalah menghimpitnya tanpa ampun. Air matanya menetes mengenai kedua tangannya yang gemetar. Tangan yang dulu berlumuran darah sahabatnya. Raka menghembuskan nafas terakhir di rangkulannya, ketika mereka berusaha mati-matian menyelamatkan nyawanya dalam perjalanan ke rumah sakit. Orang tidak akan pernah paham, seberapa berat kematian Raka memukul mental Ibra. Bahkan, hingga sekarang sakit itu masih belum juga hilang. Bersyukur Tuhan masih mempertemukan Ibra dengan Nadia, meski dalam keadaan depresi dan nyaris lumpuh karena lama dipasung. Dia adalah gadis malang yang telah lama Raka cari, tapi ternyata disekap oleh kakaknya sendiri karena hamil. Bahkan, Ibra dan teman-temannya juga berhasil menemukan Gala yang oleh omnya dibuang ke panti asuhan sejak lahir. Nadia yang depresi akhirnya memilih menyerah setelah tahu Raka mati ditembak oleh Pem Astris Habayaran suruhan kakaknya. Meninggalkan Gala yang hak asuhnya sempat jadi rebutan orang tua Raka. Itu kenapa Ibra dan istrinya sangat menyayangi Gala. Karena dia satu-satunya keturunan Raka yang harus mereka jaga. Sejak awal mengadopsi, Freya selalu berharap Gala bisa berjodoh dengan Jingga supaya bisa benar-benar jadi bagian dari keluarga mereka. Jadi jangan tanya sebahagia apa mereka, ketika menginjak dewasa kedua anaknya itu benar-benar saling jatuh cinta. Sayang, pernikahan yang sudah di depan mata justru berakhir miris oleh kelakuan bangsat orang yang sengaja menjebak Gala. Aku terpaksa membiarkannya menikahi Kila, Kak. Meski tahu, sesakit apa Gala dipaksa bertanggung jawab atas hal yang bukan salahnya. Aku hanya tidak ingin jika benar anak itu adalah cucumu, nasibnya akan semenyedihkan kalian. Membuatnya merasa terbuang dan tidak diinginkan. Tunggu sampai ada kejelasan status anak itu. Kalau memang bukan anak Gala, tidak peduli biar dia adik Satria sekalipun, aku pasti akan membuat Kila membayar semuanya. Ucap Ibra menatap batu nisan kedua orang tua Gala dengan mata memerah basah. Melihat kedua anakku sehancur ini, aku jadi orang tuanya merasa tidak berguna. Freya selalu menangisi nasib mereka. Kondisi mertuaku bahkan sampai sekarang juga belum membaik. Belum lagi Rena berniat menggugat cerai Satria. Bodohnya lagi sampai-sampai sekarang aku belum becus menemukan siapa dalang dari ini semua. Apa mungkin dia masih ada hubungannya dengan kalian? Ibra kembali menghela nafas panjang, sebegitu serius seperti benar-benar sedang duduk berhadapan dan mengobrol dengan sahabatnya. Beri aku sedikit lagi waktu, Kak. Secepatnya aku akan menemukan siapa yang sudah menghancurkan kebahagiaan Gala dan Jingga. Kalau memang mereka masih ada hubungannya dengan keluarga kalian,
kali ini aku tidak akan lengah lagi menjaga Gala. Nyawa pun aku pertaruhkan untuk melindungi mereka. Tidak akan mengulangi kebodohanku yang gagal menyelamatkanmu malam itu. Pak, Ibra menoleh, lalu buru-buru mengusap mata basahnya begitu melihat Gala datang dikawal Jack dan JJ. Perasaannya makin tidak karuan menatap anak kesayangannya, yang besok akan mulai menjalani kehidupan tidak bahagianya bersama Kila. Jantung Gala mencelos mendapati mata sembab papanya. Tidak pernah dia melihatnya semenyedihkan itu. Apalagi ini adalah makam orang tua kandungnya. Melangkah mendekat, Gala meletakkan karangan bunga yang dibawanya di atas pusara. Tersenyum dia menyapa mereka dengan mengelus batu nisan papa mamanya. Aku datang menjenguk kalian, Pak, Ma. Ucapnya sebelum kemudian menyusul duduk di samping papanya. Papa kok di sini? Tahu gitu tadi berangkat barengan. Merangkul bahu anaknya, Ibra menepuk pelan dengan perasaan sesak. Besok kamu mau menikah. Papa datang memberitahu mereka, sekaligus minta maaf karena tidak becus menjagamu. Pak, Gala merasa tertohok. Mendengar ucapan sedih papanya, terlebih melihat wajah muram dan matanya yang masih memerah. Pasti tadi abis menangis, hal yang tidak pernah Gala lihat selama ini. Maaf, Papa belum bisa menemukan siapa mereka yang sudah menghancurkan hidupmu. Janji, setelah ini Papa akan melakukan segala hal untuk segera menyeret para Beijingnan itu keluar. Ibra mengelus lembut kepala anaknya. Gala mengangguk, mencoba tersenyum, meski pikirannya sendiri juga sedang ruwet tidak karuan setelah bertengkar dengan Jingga barusan. Kenapa harus minta maaf? Bukan salah Papa kok. Bahkan, selama ini Papa selalu memberikan yang terbaik buatku. Salahku sendiri yang tidak tegas dan tidak bisa jaga diri, jadi mereka punya celah mencelakaiku. Maaf, sudah mengecewakan kalian. Lihat, Kak, anakmu mirip sekali denganmu. Tampan sepertimu. Berhati lembut seperti Nadia. Sayangnya kita tidak ditakdirkan untuk besanan. Tapi, jangan khawatir karena sampai kapanpun dia akan tetap jadi anak kami. Setelah ini aku juga tidak akan membiarkan siapapun mengusiknya lagi seujung rambut pun. Ucap Ibra tersenyum ke nisan sahabatnya. Iya, Papa Mama pasti juga lihat sendiri seberapa beruntung aku diasuh oleh orang sebaik Papa Ibra dan Mama Frey. Maaf, aku yang tidak bisa jaga sikap, sampai harus kehilangan calon istri sebaik Jingga. Bahkan, terjebak dengan perempuan seneng seperti Kila. Kalian semua pasti kecewa banget, kan? Timpal Gala juga menatap sedih pusara orang tuanya. Padahal baru bulan kemarin sekembali dari London, dia datang ke sini dan bercerita panjang lebar tentang keberhasilannya. Menyelesaikan studi hingga S2. Tak lupa juga tentang rencana pernikahannya dengan Jingga. Namun, sekarang justru dia datang. Lagi dengan cerita menyedihkan tentang hidupnya yang berantakan. Kamu percaya ke Papa kan, Gal? Ibra menoleh menatap anaknya. Tentu saja, angguk Gala. Kalau begitu kita jalankan dulu rencana awal. Besok kanmu menikah dengan Kila. Toh hanya siri. Semoga memang itu bukan anakmu. Setelah ini kendalikan dia. Kila terobsesi ke kamu, jadi pasti akan menurut dan mendengar apapun yang kamu katakan. Gunakan kesempatan ini untuk mencari tahu lebih banyak tentang Mars. Kalau hubungan kalian membaik, akan lebih mudah mengorek mulutnya dengan cara halus. Tidak menutup kemungkinan kamu juga bisa menyelidiki siapa ayah bayi itu sebenarnya, tanpa harus menunggu lama sampai lahir. Untuk tes DNA, mata Gala mengerjap. Masuk akal, tapi apakah sanggup dia menahan emosi menghadapi kelakuan Kila yang menyebalkan dan seperti S*T*N? Dekat dengan dia saja rasanya risih, apalagi harus bersikap manis. Dia semenyebalkan itu, Pak. Aku ragu apakah bisa sabar menghadapi kelakuannya yang kayak S*T*N. Lagi pula itu pasti akan semakin menyakiti Jingga, ucapnya ragu. Jingga nanti biar Papa yang akan jelaskan ke dia. Dengan kamu bersikap tetap menolaknya, hanya akan membuat Kila semakin menggila. Setidaknya dengan begini dia tidak akan bikin ribut terus di rumah. Kondisi opamu yang terus menurun juga perlu kita perhatikan. Bujuk Ibra. Tapi, aku tidak perlu sekamar dengan dia, kan?
Tanyanya dengan, enggak, Papa yakin kamu bisa menghindar dari dia. Ada Nova juga sekarang di rumah. Dia pasti akan membantumu menghadapi ulah gila-gila, Ibra menggeleng. Oke. Gala akhirnya menyanggupinya. Ibra tampak sedikit lega. Dengan cara ini dia berharap keadaan rumah bisa sedikit tenang. Kasihan mertuanya yang pasti akan semakin tertekan, jika Kila makin menjadi senengnya nanti. Coba saja jika dia tidak sedang Mil. Pasti nasibnya sudah berakhir jadi penghuni gudang bawah tanahnya. Sekarang dia tidak peduli akan Satria. Sejak iparnya itu tega mengesampingkan perasaan Gala dan Jingga demi membela adiknya, Ibra pun melakukan hal yang sama. Mengesampingkan kepeduliannya ke Satria. Orang seperti dia memang sesekali harus dikasih paham dengan cara yang sama seperti Satria menyakiti mereka. Pak, iya, aku sepertinya sudah menyakiti Jingga lagi. Maaf, ucapnya dengan tatapan penuh sesal. Menyakiti gimana maksudmu? Kalian bertengkar. Tebak Ibra mengernyit. Angguk Gala. Tadi aku datang ke apartemen Max, karena Jingga terus menghindar dariku. Tapi, karena cemburu mulutku justru sudah jahat bicara hingga membuatnya menangis. Sumpah, aku menyesal, Pak. Bagaimana kalau setelah ini Jingga benar-benar menjauh dariku? Aku hanya belum siap kehilangan dia. Ibra paham sesakit apa kedua anaknya dipaksa pisah begini. Terlebih Jingga yang harus merelakan Gala menikahi perempuan lain dan melihat video sialan itu. Kamu memangnya ngomong apa ke Jingga? Tanyanya. Lalu mengalirlah cerita tentang kejadian barusan di apartemen Max. Ibra menggeleng. Ikut sesak membayangkan sakit hatinya Jingga. Anak perempuan kesayangannya yang luar biasa tangguh, mampu berbagi bahu memikul tanggung jawab berat dengannya. Ibra tahu Jingga juga punya sisi rapuh, seperti sekarang ini. Namun, sudah jadi sifat anaknya yang pilih diam dan tidak akan bicara, sebelum dia sendiri yang menyerah oleh lelah. Di sisi lain Ibra pun tidak bisa menyalahkan Gala. Secinta itu dia ke Jingga. Wajar kalau cemburu melihat kedekatannya dengan Max. Lain kali harus lebih bisa menahan diri dan mengendalikan emosi. Kamu kan besar bersama dengan Jingga dari kecil. Masa tidak paham seperti apa sifatnya? Tegur Ibra. Maaf, Pak. Dengan pria lain aku tidak peduli, tapi sejak kemunculan Max membuatku merasa insecure. Dia kan mirip Papa, pria yang sudah sesuai dengan idaman Jingga. Dan lagi Max memang pantas dan lebih mampu menjadi pendamping Jingga. Aku bukannya tidak tahu diri, tapi sampai kapanpun rasanya tidak akan pernah mampu melepaskan Jingga ke pelukan pria lain. Seegois itu aku. Lontar Gala mengungkapkan keresahan hatinya. Papa paham perasaanmu. Tapi Gal, kalau memang Jingga memutuskan untuk tidak mau kembali padamu nantinya, Papa harap kamu juga bisa berbesar hati menerima apapun keputusannya. Yakin, Jingga pun punya alasannya sendiri. Papa tidak akan ikut campur urusan hati, selama tidak ada yang salah dengan pilihan kalian. Mau balik ke kamu, dengan Max atau siapapun itu, Papa terserah Jingga, tanggap Ibra menepuk bahu anaknya. Papa juga merasa kalau Max lebih tepat menjadi pendamping Jingga ya, Pak. Gala tersenyum masam. Setiap orang punya kelebihan dan kekurangannya sendiri, Gal. Kamu, Max, Papa dan semuanya sama. Om Sat pun demikian. Dia antagonis di cerita kalian kali ini. Tapi, menengok ke belakang selama ini Om Sat juga sosok Om yang baik dan hangat. Iya, kan? Angguk Gala, karena pada kenyataannya Satria tadinya memang tidak semenyebalkan sekarang, kamu kan anak kami. Papa sendiri yang mendidikmu. Mana mungkin anaknya Ibra tidak baik. Mamamu saja bahkan sudah ingin menjadikan kamu menantunya, sejak hari pertama kami membawamu pulang ke rumah. Kalau tidak percaya nanti pulang kamu tanya sendiri ke mamamu. Ibra tertawa dengan tatapan hangat mencoba mengembalikan puing hati anaknya yang patah. Dan aku bangga punya orang tua luar biasa seperti kalian. Papa Raka beruntung bisa kenal dan bersahabat dengan Papa, Om Jo, Om Bian dan yang lain. Kalian semua orang-orang baik. Karena papamu juga orang baik, Gala. Sayang nasibnya kurang beruntung,
karena sejak kecil ditelantarkan orang tuanya yang sudah cerai dan punya kehidupan sendiri-sendiri. Bahkan, ketika benar-benar jatuh cinta ke mamamu, dia kemudian juga kehilangan jejaknya. Lebih miris lagi, dia kehilangan nyawanya karena ulah om kamu yang sinting, tanpa tahu salahnya apa sampai harus **H. Kalau saja dia tahu punya anak dari Nadia, pasti hidupnya tidak akan semenyedihkan itu. Suara Ibra kembali terdengar parau saat menceritakan soal Raka. Menatap kedua telapak tangannya yang gemetar, Ibra meringis menahan denyut sakit di dadanya. Kamu tidak akan tahu sesakit apa papa ketika kehilangan dia. Dulu papa gagal menyelamatkan papamu. Kali ini lengah sampai kebahagiaanmu dan Jingga yang hancur. Tapi, papa janji tidak akan membiarkan mereka menyentuh kalian seujung kuku pun. The next day. Bab 31. Panggilan sayang Max. Kecewa itu pasti, ketika kesetiaan dan ketulusannya selama ini justru diragukan. Tapi, Jingga tetap berusaha paham mulut Gala bisa sejahat itu karena cemburu. Dia tertekan oleh permasalahan pelik yang sedang membelit mereka sekarang. Terlebih menghadapi pernikahan yang tak dia inginkan esok. Mentalnya jelas tidak sekuat dirinya yang biasa menghadapi kerasnya hidup. Hubungan mereka memang sudah berakhir, tapi sesakit apapun tetap harus bertahan sebagai keluarga dan saudara. Sempat berdiam diri beberapa lama di kamar untuk meredam amarahnya, Jingga kemudian keluar dengan sedikit canggung. Malu karena pertengkarannya dengan Gala justru didengar oleh Max. Nova yang sedang duduk di ruang tengah menoleh dengan tatapan ibanya. Hanya sesaat, lalu menunduk lagi ke ponselnya dengan helaan nafas panjang. Bosnya tidak akan suka diperlakukan seperti orang lemah. Padahal meski hingga detik ini tetap bungkam dan berusaha terlihat baik-baik saja, mereka semua tahu dia tak kalah hancur dari Gala. Mau kue? Tawar Max yang duduk di meja makan dengan red velvet coklat di depannya. Sejak tadi dia di situ dengan raut cemas. Ingin mengetuk pintu memastikan apakah Jingga baik-baik saja, tapi Max paham gadis itu butuh waktu untuk sendiri dulu. Angguk Jingga menyusul duduk di sana. Max menyodorkan kue ke depan Jingga. Red velvet coklat, dia bahkan sangat tahu apapun kesukaannya. Diam, tapi selama ini Max selalu mengamati dan mengingat hal sekecil apapun tentang Jingga. Fa, mau kue? Enggak. Panggil Jingga ke anak buah sekaligus temannya. Itu, sudah habis 3 barusan, serunya beranjak bangun. Max melangkah ke coffee maker menuang secangkir kopi untuk Jingga. Lega melihat gadis itu sudah tidak sekacau tadi. Aku bisa ambil sendiri. Yang sakit siapa? Yang diladenin siapa? Ucapnya begitu Max meletakkan kopi itu di depannya. Jingga pikir dia menuang kopi untuk diminum sendiri. Terima kasih, Max. Balas Max konyol dengan sindiran. Jingga tersenyum geli, lalu memakan kue kesukaannya. Sementara Max balik duduk menikmati kopinya sambil menatap gadis cantik di hadapan itu. Masih berpikir, entah terbuat dari apa hati Jingga hingga bisa setegar itu. Padahal sudah retak berdarah-darah. Hani. Jingga langsung mendongak dengan mata melotot mendengar panggilan ngawur Max. Tapi lihatlah, pria menyebalkan itu justru nyengir. Seperti ngidam ingin didamprat mulut pedas Jingga. Toh, sudah dikira selingkuh oleh mantanmu. Jadi buat apa juga kamu susah payah ribet dan makan hati selalu berusaha menjaga perasaannya. Mengedikkan bahu, Max kembali meneguk kopinya. Jangan semakin membuatku pusing, Max. Dengus Jingga menggeleng. Kamu hanya punya 2 tangan, tapi terlalu banyak orang yang ingin kamu lindungi. Sadar? Enggak. Kamu bahkan sampai lupa melindungi dirimu sendiri. Pontang-panting menjaga perasaan orang, sedang sendirinya juga berdarah-darah. Itulah bodohnya kamu. Max meletakkan cangkirnya. Mata masih lekat menatap Jingga yang menunduk fokus ke kuenya. Raut muram itu sudah cukup menjelaskan sesakit apa perasaannya saat ini. Karena kebahagiaan mereka jauh lebih penting bagiku, gumam Jingga melahap sepotong kecil kuenya. Mengunyah pelan, menikmati pahit manis yang menyapa lidahnya. Kalau begitu kebahagiaanmu biar aku yang mengusahakan, sahut Max malah mulai lagi dengan gombalannya.
Lagi-lagi Jingga terkekeh melirik Max yang bertopang dagu menatapnya serius. Makin paham kalau kulkas satu ini ternyata bisa juga mereceh. Nanti setelah ini aku ganti perbannya. Jingga mengalihkan bahasan. Menolak menanggapi gombalan Max. Kita tidak sedang membahas itu, Hani. Max, kamu tidak berniat memberitahu Gala tentang video itu. Biar dia juga mengerti, kenapa kamu tidak mau kembali meski terbukti yang di perut Kila bukan Anastrisnya, ucap Max, tapi Jingga langsung menggeleng. Cek, masih ingin lanjut jadi ibu peri. Kalau begitu jangan sakit hati kalau dituduh yang tidak-tidak. Sungut Max malah dia yang tidak terima. Meletakkan garpu kecilnya, Jingga kemudian meraih cangkirnya. Dia masih tidak sadar kalau yang di depannya itu adalah kesukaannya saat sedang badmut. Beban Gala sudah terlalu berat. Aku tidak mau dia semakin terluka, kalau sampai tahu video memalukan itu disebar dan sudah dilihat orang-orang terdekatnya. Hi-3, dia itu pejantan dan bukan bocah lagi. Masa kalah sama kamu yang perempuan, tapi tahan banting. Nahkoda yang hebat, tidak dilahirkan dari laut yang tenang. Biarkan dia berjuang melawan ujian dan sakitnya. Lelaki tanpa luka, itu lelaki tanpa cerita. Seru Max yang tidak setuju dengan pemikiran Jingga. Tidak ambil pusing, Jingga membalas tatapan Max dengan mata menelisik. Pemikiran menakutkan menulai terlintas di benaknya. Sejauh mana sebenarnya Max memahami tentangnya? Karena dia sepertinya sangat mengerti seluk-beluknya. Lalu, mata Jingga beralih ke kuenya. Tak hanya itu di meja juga ada buah ceri, coklat merek kesukaannya, dan jus lemon kemasan yang pasti ada di kulkas rumah maupun tempat kerjanya. Oke, Jingga baru nge kalau Max bahkan sangat detail tahu apapun yang disukainya. Seketika dia terkekeh. Sesinting inilah seorang Max. Kenapa tertawamu menakutkan gitu? Max tampak curiga. Bukankah yang menakutkan itu, kamu? Jingga menembalikkan pertanyaan. Aku. Max mengernyit bingung sementara Jingga mengangguk mencomot buah ceri. Dengan telunjuknya dia menuding satu persatu apa yang di atas meja. Terutama coklat dan jus itu. Barang lain bisa saja kebetulan, tapi dua merek itu tidak mungkin bisa dibantah. Aku mulai merasa kamu bahkan bisa jadi lebih gila dari Kila. Cibirnya, tapi Max yang tersindir malah tertawa tergelak. Takut. Goda Max. Jingga mengedikkan bahu. Kalaupun benar Max lebih gila dari Kila, dia tetap yakin pria ini bukan tipe bear ngeskek yang akan berbuat serendah itu. Katakanlah aku terobsesi ke kamu, tapi obsesiku adalah membuatmu jatuh cinta padaku. Bukan memaksa. Dengan cara sekotor itu, ucap Max. Lebih baik berhenti sekarang, daripada kamu semakin kecewa. Jingga meraih ponselnya yang berkedip. Pesan dari JJ. Memberitahu keberadaan Gala yang sedang di makam orang tuanya bersama papa mereka. Kalaupun akhirnya nanti kecewa, setidaknya aku sudah berusaha memperjuangkanmu, Nova yang sedari tadi mendengar gombalan Max sampai terbatuk-batuk hampir gumoh. Max dan Jingga menoleh. Gedek melihat Suminah ngakak guling-guling. Meski sudah dari dulu tahu si kulkas naksir berat ke bosnya, tapi ini kali pertama Nova mendengar Max terang-terangan menggombal. Lucu lagi karena bosnya pun menanggapinya dengan adem ayem. Coba kalau pria lain. Pasti sudah pingsan digampar. Kirain kulkas sama kulkas jadinya freezer. Nggak tahunya ambiar juom. Serunya masih sambil ngakak memegangi perutnya yang kaku. Dia ngomong apa? Tanya Max yang nggak paham maksud Nova. Tapi Jingga juga mengedikkan bahu dan lanjut menghabiskan sisa kuenya. Nanti Ruby yang jagain kamu. Paling sebentar lagi sampai. Dia minta ke Gavin mempercepat kepulangan mereka, karena khawatir keadaanmu, ucap Jingga menyampaikan obrolannya dengan adik Max yang juga bestinya itu. Hanya saja si abang justru tampak tidak suka. Kenapa bukan kamu saja yang di sini? Ruby jangankan jagain orang sakit, dia saja kalau sudah tidur susahnya minta ampun dibangunin. Protes Max. Jingga diam. Memang iya, si Ruby kalau tidur kayak orang pingsan. Dia sedang menimbang, haruskah tetap di sini menjaga Max atau meninggalkannya bersama Ruby. Hani, haish.
Berhenti memanggilku seperti itu, Max. Bentak Jingga mendelik. Malu kalau sampai didengar orang lain. Nanti dikiranya mereka beneran ada apa-apa. Madu enggak, tuh. Olok Nova kembali cekikikan gemas melihat drama bucin si kulkas yang membuat beneran hampir gumoh. Takut mantanmu cemburu dan ngamuk lagi kayak tadi. Sindir Max malah sengaja menyinggung soal keributan tadi. Max, katanya nggak mau balikan. Ya bagus kalau dia cemburu dan menjauh dari kamu. Bagaimana kalau kita pura-pura saja pacaran? Aku rela kamu peralat, usul Max dengan ide gilanya. Mendengar itu Nova yang berbaring malas di sofa langsung terjengkit bangun. Berharap bosnya mengangguk setuju, tapi sayang Jingga malah menatap Max jengah. Menganggap pria itu sintingnya makin parah. Yang kena tembak lenganmu, kenapa jadi otakmu ikutan ngelek gitu? Sahutnya menyeruput abis kopi di cangkirnya. Nanti malam aku yang jemput kamu ke Mirror, lontar Max sepertinya masih ngotot ingin Jingga tetap di situ. Kalau sudah bisa kekeluyuran, berarti sudah tidak butuh dijaga lagi. Kamu kira aku kurang kerjaan apa? Sahut Jingga beranjak bangun mengambil kotak obat buat ganti perban. Bel pintu terdengar dari depan. Nova buru-buru bangun. Pasti sudah tahu kalau Ruby yang datang. Bang! Serunya ngeloyor masuk meninggalkan tunangannya dan Hera di belakang. Dia, Ruby. Beda dengan Max yang muka kulkas. Ruby malah humble dan konyol. Makanya bisa serak bestian dengan Hera dan Nova. Kalau Jingga jangan ditanya. Biarpun mereka bertiga heboh ngakak guling-guling, dia tetap anteng menyimak. Tapi, lucunya kok bisa betah berteman. Nggak apa-apa, kan? Tanyanya berdiri di samping Max. Matanya menatap khawatir lengan abangnya yang terbalut perban. Bengkak gini, mana mungkin tidak apa-apa. Max sengaja menjawab dengan suara keras, biar terdengar oleh Jingga. Halah, dasar aleman. Dulu babak belur nyaris sekrat, kamu juga nggak pernah merengek. Jangan kira aku tidak tahu akal bulusmu. Sahut Gavin, sahabat sekaligus calon iparnya Max. Diam, kamu, bentak Max. Mereka pindah ke sofa, setelah Jingga dengan membawa kotak obat mengajak Max untuk diganti perbannya. Hera yang sudah duduk bisik-bisik dengan Nova tampak tertawa sambil menatap Max lucu. Tidak usah tanya, Jingga tahu mereka sedang menggibah soal tadi. Coba aku lihat lukanya. Ruby yang duduk di belakang Jingga melihat lebih dekat saat perban luka abangnya dibuka. Kok bisa sampai bengkak merah, gitu? Mata gadis itu melebar. Karena dari rumah sakit, dia malah mandi dan membiarkan perbannya basah. Setelah itu lembur sampai pagi. Jawab Jingga. Itu sih sengaja biar infeksi dan bisa caper. Gavin terkekeh. Merasa sahabatia jadi konyol sejak jatuh cinta ke tunangan orang. Ralat, sekarang sudah mantan tunangan orang. Tidak menenggubris celometan merek, Jingga lanjut membersihkan luka Max dan mengoles obat. Sesekali pria itu tampak meringis. Sampai kemudian Jingga selesai memasang perban. Ruby sudah datang, aku pulang dulu. Pamitnya menembereskan kotak obat dan perban bekas. Max tidak menyahut. Diam dengan muka merengut. Sumpah demi apa Gavin dan Ruby sampai cengar-cengir gedek. Bisa-bisanya Max merajuk seperti bocah mau ditinggal minggat emaknya. Yuk, kita cari si ulat bulu. Calon pengantin siri harus ditatar dulu. Biar sedikit tahu diri. Hera tampak bersemangat mau ikut Jingga pulang. Paling sebentar lagi juga jadi janda dia. Aku sih tetap yakin itu bukan anaknya Gala. Sahut Ruby. Sudah tidak sabar ingin lihat semalu apa Pak Satria besok, kalau ketemu teman-teman dan kerabatnya. Mulutnya suka asal mangap nyinyirin orang, tapi kelakuan adiknya malah ngalah-ngalahin Jalang yang jualan di pinggir jalan. Timpal Nova. Max bangun menyusul Jingga yang masuk ke kamar mau mengambil dompetnya. Mereka kicap saling lempar pandang melihat keduanya menghilang di balik pintu kamar Max. Bahkan, Nova saja sepertinya juga tidak tahu kalau semalam mereka tidur sekamar. Karena tadi pagi bosnya bangun lebih dulu. Kamu beneran nanti nggak kesini lagi? Tanya Max. Angguk Jingga meraih. Dompetnya di samping bantal sofa, kan sudah ada Ruby dan Gavin.
Berdiri menyandar dekat pintu, Max masih tidak rela ditinggal pulang Jingga. Hani, cek. Jingga mendecak keras. Greget dipanggil seperti itu. Jangan memanggil dengan sebutan itu. Enggak lucu, Max. Karena aku memang serius. Bukan sedang melucu. Memang salahnya di mana kalau aku panggil kamu, Hani. Malas meladeni Max berdebat, Jingga melangkah ke arah pintu. Namun, belum sempat tangannya menyentuh gagang pintu, jantungnya serasa mau mencelat keluar saat Max menarik pinggangnya mendekat. Apa-apaan kamu, Max? Geramnya dengan mata terbelalak kaget. Kedua, tangannya refleks mencengkram bahu pria itu, supaya dada mereka tidak saling menempel. Kalau niat tanggung jawab, jangan setengah-setengah. Kamu yang kesini atau aku menyusul ke rumahmu. Bisik Max mendekatkan wajahnya. Lepas sebelum aku tonjok, kamu. Geramnya tersengal saking gugupnya. Jawab dulu. Tegas Max. Aku masih punya banyak urusan, Max. Papa minta aku pulang sebentar. Katanya ada hal penting mau dibicarakan. Nanti malam aku jemput di Mirror. Ucap Max melepas rengkuhannya dari pinggang Jingga. Mendengus saling adu pandang. Mau tidak mau Jingga pun mengangguk, lalu membuka pintu dan bergegas pulang bersama Hera dan Nova yang sudah tidak sabaran ingin memberi pelajaran kilat. ¿Cómo se llama? ¿Quieren poporopos el día de hoy? Poporopos, me gustó ese. En Argentina tiene muchos nombres, popcorn, pochoclo, pururú.